Halo pemirsa DX Channel, sekarang Anda menyaksikan Biztalk bersama saya, Clara Antawijaya. Pemirsa, sudah minum kopi belum? Minum kopi sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan ini terbukti bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat konsumsi kopi tertinggi di dunia. Dan ini yang menjadikan bisnis kedai kopi di Indonesia sangat menggiurkan dan semakin menjamur. Nah, sekarang untuk membahas terkait hal tersebut, saya akan berbincang dengan COO dari salah satu kedai kopi terbesar dan namanya sudah tidak asing lagi di Indonesia. Penasaran kan? Ikuti perjalanan kami di Biztalk. Ya baik pemirsa, selagi saya nunggu kopi saya tadi untuk dibuat dan juga sekarang saya lagi janjian sama COO yang tadi saya sebut-sebut namanya. Mana ya? Halo Clara. Halo Pak James. Siap. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama James Prananto selaku COO dari Kopi Kenangan. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sudah minum kopi hari ini? Sudah pagi ini. Kopinya kopi? Pasti kopi kenangan. Baik Pak. Pak, sekarang saya mau tanya nih Pak. Dari banyaknya lini bisnis yang bisa digarap di Indonesia, kenapa pilih bisnis kopi Pak? Karena sebetulnya kan kalau kita lihat history kopi kenangan, kita mulai itu sekitar 2 tahun lalu di 2017. Jadi apa yang terjadi waktu itu kita lihat kebanyakan coffee shop itu kebanyakan coffee shop luar dan dengan harganya yang agak susah terjangkau setiap hari, yang harga di 40 sampai 50 ribu gitu. Sedangkan opsi lainnya selain kita ke coffee shop brand luar, kita harus ke mungkin kalau mau kopi harus ke mungkin ke supermarket yang kopi sasetan apa kopi botolan yang kualitasnya kurang bagus gitu. Jadi kita pikir kenapa sih di Indonesia ini nggak ada kopi dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah gitu. Ya, jadi kita pikir kita pingin bikin kopi yang harganya terjangkau yang bisa diminum setiap harinya. Oh begitu. Jadi menyesuaikan market di Indonesia ya Pak. Tapi mungkin Pak, satu yang unik adalah kenapa namanya Kopi Kenangan? Kalau namanya kopi kenangan sih baik kayak gini. Kan kita awalnya kita pinginnya kita lihat wah ini di coffee shop semuanya tuh brand-brand brand luar negeri gitu. Kenapa nggak ada brand Indonesia? Nah, makanya kita pingin brandnya brand Indonesia. Kenapa kata kenangan tersebut ya akhirnya kita pikir kita pingin brand ini yang bisa relatable ke semua orang, mau dari perempuan, mau dari laki-laki, mau dari umur masih kecil sampai dewasa, dan dari semua social economic status itu kata kenangan itu bisa hit ke semua market. Karena basically semua orang punya kenangan. Betul. Gitu maksudnya Pak? Iya. Oh begitu, baik. Dan memang pada awal mula pembuatan Kopi Kenangan ini memang dibuat dari berapa orang sih Pak? Kita waktu itu 3 orang. 3 orang? Iya, sampai hari ini kita 3 orang. Ada peran tertentu kah dari 3 orang tersebut? Kita sebetulnya semua teman dari lama sih ya. Teman dari lama karena itu kita decide untuk bikin coffee shop. Jadi kalau saya sendiri itu saya di COO dan CBD, which is Business Development. Partner saya Ed itu dia CEO-nya. Kalau satu lagi Cynthia itu kita chief marketing kita. Dan Pak, dari ketiga orang tersebut apakah semuanya itu menjadi investor? Jadi pertama kali kita mulai kan baru kedai kecil kan. Jadi karena teman-teman ini kita bootstrapping. Artinya apa? Artinya waktu itu kita dari 3 berteman ini kita kumpulin dana sendirilah untuk bikin outlet pertama kita. Oh baik, dan kalau boleh tahu Pak, throwback sedikit nih, berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat Dulu kedai? awal-awal kita pertama kali, kita modal awalnya itu sekitar 150 sampai 200 juta. Oke, baik. Nah, dan itu hasil perseorangan kah atau kongsian Pak? Itu gabungan kita bertiga, kita mengumpulkan dana sebanyak itu. Dan dari 150 hingga 200 juta ya, kisaran tersebut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal Pak? Untuk outlet pertama kita tuh kita balik modal dalam waktu 3 bulan. 3 bulan saja? 3 bulan. 3 bulan saja. Memang cash flow-nya itu secepat itu ya Pak? Iya. Dan apabila kita throwback sedikit nih ya Pak ya, di mana gerai pertama kali Kopi Kenangan dibuka Pak? Pertama kali kita tuh buka di Menara Standard Chartered. Itu alasannya lucu karena di dalam gedung itu ada 4 coffee shop, ada satu family, ada satu convenience store yang jualan kopi juga, dan kalau kita nyebrang 50 meter itu ada coffee shop abang-abang gitu. Karena hipotesa kita waktu itu adalah kalau kita di sini bisa sukses, mestinya kita dimanapun bakal bisa sukses.
Ya Pak, apabila kita berbicara tentang penempatannya di tempat ini ya, area perkantoran, memang ini mengcover target marketnya dari Kopi Kenangan sendiri Pak? Dulu awal-awal kita kenapa di perkantoran karena kita lihat target market kita itu adalah orang kantoran. Itu hipotesa pertama kita. Tapi setelah kita akhirnya sukses di kantoran dan akhirnya kita masuk mall, kita lihat juga akhirnya target market kita sebenarnya bukan cuma orang kantoran doang. Sebetulnya bisa dibilang hampir semua orang target market kita dan umurnya mungkin di antara dari 18 tahun sampai mungkin 40. Makanya kalau kita lihat sekarang Kopi Kenangan sendiri bukan cuma kopi, kita juga ada minuman-minuman lain seperti Milo, Thai tea, susu boba gula aren dan lain-lain. Oh baik Pak. Dan juga kalau misalkan kita berbicara tentang target market, harganya Kopi Kenangan kan memang cukup terjangkau ya Pak. Price range-nya itu memang dari medium to low gitu. Apakah ini merupakan strategi dari Kopi Kenangan itu tersendiri? Itu balik lagi seperti yang tadi awal saya bilang, kenapa Kopi Kenangan dimulai. Karena kita pinginnya kan Kopi Kenangan ada sesuatu yang bisa diminum setiap hari. Jadi kita lihat kalau misalnya coffee shop yang harganya 40-50 ribu, kalau kopi kan memang sehari-hari ya. Kalau kita beli 40 ribu setiap hari dalam sebulan 1,2 juta rupiah. Dan UMR di Jakarta kan cuma 4 juta. Itu udah 30% dari gaji untuk beli kopi setiap hari gitu. Jadi kita nggak mau kayak begitu karena kita lihatnya kopi ini adalah sesuatu yang diminum setiap hari. Jadi harganya juga harus terjangkau. Makanya kita harganya bisa dibilang jauh lebih murah dibandingin international coffee shop. Oh baik Pak, ya menurut saya juga begitu Pak. Menurut saya adalah Kopi Kenangan ini berhasil untuk mengisi gap antara kopi mahal yang dari retail internasional dan juga mengisi gap antara kopi murah dan kopi mahal, intinya begitu ya Pak. Tentu masih ada ekspansi yang akan dilakukan lagi oleh Kopi Kenangan? Masih, jadi untuk per hari ini kita udah punya 260 toko di seluruh Indonesia. Kita berharap untuk akhir tahun 2019 kita bisa di 650 sampai 700 toko. Dan mudah-mudahan juga di akhir tahun ini kita juga bisa ke luar negeri selain di Indonesia. Oh, baik Pak James, dan tentunya masih banyak lagi cerita dari Pak James Prananto terkait dengan Kopi Kenangan, dan juga pastinya kita penasaran kan bagaimana Kopi Kenangan ini bersaing dalam bisnis kedai kopi di Indonesia yang semakin menjamur. Tetap bersama kami di Biztalk. Ya baik pemirsa, kembali bersama kami di Biztalk, masih bersama saya Clara Antawijaya dan juga COO dari Kopi Kenangan yaitu James Prananto. Ya Pak, sekarang kalau misalkan kita melihat tren kopi di Indonesia memang lagi hits banget ya Pak ya. Dan kalau misalkan kita bisa bilang juga bahwa tren minum kopi di Indonesia juga seiringan dengan bisnis kedai kopi di Indonesia semakin banyak. Dan kira-kira apa yang membuat Kopi Kenangan itu beda dari bisnis kedai kopi lainnya di Indonesia? Mungkin yang pertama yang orang yang tidak baik sadar adalah Kopi Kenangan itu bukan waralaba. Artinya semua dari toko Kopi Kenangan itu kita miliki sendiri dan kita operate sendiri. Kenapa kita melakukan itu dan itu membuat kita berbeda? Kenapa? Karena dengan kita melihat Kopi Kenangan ini bukan cuma bisnis yang 2-3 tahun terus sudah nggak ada. Kita melihatnya Kopi Kenangan 10, 20, 50 tahun lagi masih ada di Indonesia. Dan itu cuma kita bisa capai dengan konsistensi. Maksudnya apa? Konsistensi dari service, konsistensi dari produk, konsistensi dari kebersihan toko, dan itu cuma bisa kita capai dengan kita mengoperasikan sendiri. Karena artinya kita ada invest waktu dan uang kepada orang-orang kita, kepada toko-toko kita gitu. Oke Pak, memang kalau misalkan kita ngomong standarnya sendiri ya, kira-kira bahan-bahan yang digunakan untuk membuat satu kopi di Kopi Kenangan itu sudah ada standarnya sendiri Pak? Standar udah ada, dan salah satu yang membedakan Kopi Kenangan dan teman-teman yang lain adalah kita sangat peduli dengan produk. Artinya apa? Kita memastikan produk yang raw material yang kita pakai pun adalah yang kualitinya yang tinggi, yang kita sendiri approve. Contoh kita gula aren. Gula aren bisa aja kita pakai bubuk yang sebetulnya untuk operation jauh lebih mudah karena tinggal pakai bubuk, kasih air panas, selesai. Nah, tapi apa yang kita sadar adalah dari rasa dan tekstur dan body gula aren tersebut itu nggak bagus. Akhirnya sampai hari ini kita Kopi Kenangan pun gula aren kita masih beli dari petani dari Sukabumi. Kita ada belinya di Batokan, kita masih proses juga sendiri dan akhirnya kita kirim ke toko-toko kita. Walaupun itu prosesnya sebetulnya lebih complicated, tapi untuk produk yang menurut kita adalah standar Kopi Kenangan itu kita harus lakuin.
Contoh lainnya adalah susu. Kalau misalnya teman-teman yang sering ke kopi kenangan mungkin tahu kopi kenangan memakai susu yang agak premium dibandingin Oke, baik. susu-susu yang lain. Sebetulnya alasan itu buat kita, mungkin buat orang lain, wah kalau susu yang lebih mahal, mendingan saya pakai susu yang lain deh. Tapi buat kita itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena akhirnya adalah kita ingin orang datang ke kopi kenangan karena mereka suka produk kita. Kalau kita cari-cari yang lebih murah yang akhirnya merusak produk, karena nanti orang nggak bakal baik lagi. Gitu, makanya sampai susu pun kita juga akhirnya pakai susu yang agak premium. Tapi untuk perhitungannya Pak, maksudnya bahan-bahan ini kan premium, sedangkan harga yang dijual oleh kopi kenangan ini cenderung price range-nya medium to low, itu ketutup Pak? Itu tentunya ketutup, karena untuk kalau kita lihat coffee shop yang dari brand luar yang besar-besar kan bisa dibilang third home, artinya tempatnya besar, 100 meter, 150 meter, di mana orang datang ke situ bukan cuma untuk beli minuman, tapi mereka untuk duduk, mereka mungkin interaksi cepat. Dan ketika waktu kopi kenangan mau masuk ke bisnis dunia kopi, kita merasa kalau kita main game traditional coffee shop itu kita udah agak susah karena kita pasti kalah compete dengan yang brand-brand besar. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita ganti bisnis modelnya. Kita ganti bisnis model grab and go, yaitu toko kita kecil aja, toko kita mungkin rata-rata cuma 20 sampai 25 meter. Kita tetap pakai premium yang ingredients yang mungkin the big players juga pakai, tapi kita jual dengan harga setengah gitu. Jadi kita dari cost rental kita, cost manpower kita kurangin di situ, tapi kita nggak kurangin di quality of the product. Oh iya Pak, dan juga kalau misalkan kita lihat nih, salah satu ciri khas dari kopi kenangan adalah berani membuka gerainya itu di mall-mall besar, di mana banyak sekali kedai kopi di Indonesia yang sangat takut untuk membuka gerainya di mall karena mungkin operational cost-nya akan tertekan karena rental cost-nya juga semakin tinggi. Apakah ini salah satu game plan dari kopi kenangan untuk membuka di mall besar? Salah satu game plan kita emang sebenarnya membuka di mall besar karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan masih culture kita masih mall atau mungkin di kantoran gitu. Kita bukan culture seperti di luar negeri atau yang seperti di Singapura yang mungkin culture adalah untuk jalan-jalan di luaran. Culture kita adalah orang Indonesia ini masih culture orang mall atau orang kantoran gitu. Jadi kita melihatnya tentu dengan adanya delivery platform seperti Gojek dan Grab pasti membantu. Tapi kita nggak mau terlalu dependent di situ. Jadi kita kenapa di mall? Karena itu banyak, food traffic itu pasti banyak. Jadi ya kita melihat food trafficnya banyak, walaupun dan nanti untuk delivery partner adalah sebagai pembantu saja. Baik, dan kita juga tidak bisa menyangkal ya bahwa sekarang kita sudah tinggal di industri 4.0 di mana semua tinggal single click. Betul. Cepat, instan, dan lain hal sebagainya. Dan kopi kenangan ini kan memang grab to go dan pasti membutuhkan industri 4.0 ya untuk memasarkannya. Kira-kira apa saja yang dimanfaatkan dari industri 4.0 untuk kopi kenangan? Dari awal kita kopi kenangan mulai, kita sebenarnya terbantu dengan platform sosial seperti tadi saya bilang Grab and Gojek. Tentunya kita dengan ada presence di situ, itu juga advertise kopi kenangan kepada orang yang mungkin nggak pernah tahu kita. Selain itu tentunya sosial media. Sekarang zaman sosial media di mana gerai-gerai kecil pun yang nggak punya budget marketing pun karena dengan ada sosial media mereka bisa dicari oleh orang lain. Selain itu yang kita lakukan berbeda adalah kan kopi kenangan sendiri kita punya aplikasi. Kita punya aplikasi kopi kenangan di mana di aplikasi itu customer kita bisa dia pesen namanya pre-order, jadi dia bisa pesen, dia tinggal datang ke toko tinggal ambil, jadi udah nggak perlu ngantri. Dan kita juga kasih kenangan points, dimana kalau mereka beli dari aplikasi kopi kenangan bakal dapat kenangan points. Unik ya? Kenangan points ini satu kenangan points sama dengan Rp1. Tentunya dengan menggunakan aplikasi kita juga pingin untuk mengetahui customer kita lebih baik. Contohnya customer yang ke kopi kenangan tuh belum tentu beli kopi karena ada yang datang ke kita karena dia suka Thai tea kita atau Milo kita gitu. Jadi untuk kita marketing, kalau kita marketingnya kita kurang kenal customer kita marketingnya kasih promonya kopi itu kan pasti nggak sesuai target. Jadi dengan aplikasi ini kita berharap supaya kita mengenal customer kita lebih baik. Jadi kita bisa kasih promo-promo yang sesuai dengan
demand mereka sebetulnya. Oh baik, berbicara tentang marketing pasti kita berbicara dengan awareness juga ya Pak. Dan ada salah satu achievement yang ditorehkan oleh Kopi Kenangan yaitu ketika Nielsen Company akhirnya bilang bahwa Kopi Kenangan merupakan merek dengan top brand awareness nomor 1 di Indonesia, khususnya dalam kategori kopi susu ya. Dan mungkin Pak bisa dijelaskan marketingnya sebenarnya apa Pak sampai orang bisa aware banget sama merek Kopi Kenangan ini? Kalau untuk marketing jujur ya kita nggak spend banyak. Bahkan di awal-awal kita mulai kita cuma 1-2% dari omset adalah marketing, which is itu sebenarnya nggak banyak. Oh iya. Jadi gimana cara kita lakukan marketing? Ya satu adalah kita buka di mall kan, kayak seperti tadi kita bilang. Karena kita buka di mall, orang langsung merasa oh brand itu brand besar. Nah kedua gimana cara orang akhirnya baik lagi karena pertama kita udah buka di mall dan kita peduli sama quality, akhirnya word of mouth gitu. Word of mouth dimana kayak oh Kopi Kenangan enak jadi orang lain tuh ingin coba. Jadi marketingnya lebih dari mulut ke mulut ya Pak ya, daripada membuat budget marketing yang begitu besar. Oh baik Pak. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya Pak ya, tren kopi kan memang makin melejit juga, bisnis kopi semakin banyak. Dan sekarang kita udah bisa lihat bahwa sekarang bisnis kopi bukan lagi blue ocean Pak, udah red ocean. Banyak sekali pemainnya. Kira-kira menurut Bapak untuk membuka peluang bisnis kopi di Indonesia tuh masih worth it nggak sih Pak? Sebetulnya masih worth it karena marketnya sendiri masih besar ya. Karena di Indonesia ini kita tuh negara kelima terbesar konsumsi kopi. Tapi walaupun kita besar dalam konsumsi kopi, 87% dari populasi itu masih konsum kopi dalam sasetan. Gitu. Sedangkan yang flashy brewed coffee seperti Kopi Kenangan itu cuma 7% dari market. 7% dari market. Artinya apa? Artinya semakin Indonesia ini kita maju, semakin kita middle class ini naik, dari 87% yang tadinya awalnya cuma minum sasetan, mereka punya more disposable income, pasti mereka punya coba yang lebih enak, which is flashy brewed coffee. Oh iya, itu bagaimana Pak caranya Bapak memasarkan hal tersebut kepada orang-orang bahwa ini fresh to good coffee itu sangat worth it untuk diri konsumsi? Kalau kita lihat the last 2-3 tahun terakhir ini kita udah melihat dengan adanya kopi susu seperti Kopi Kenangan ini membantu shift orang yang dari sasetan ke fresh brew. Alasannya karena mungkin orang ini dulu mereka minum sasetan karena kan murah. Mereka ingin coba fresh brewed coffee, dia baik lagi brand-brand luar itu 50.000 mungkin wah kalau 50.000 agak mahal. Akhirnya dengan ada brand seperti Kopi Kenangan dan kopi susu lain yang harga 18.000 orang boleh deh kita coba nih cuma 18.000. Gitu. Dan kita juga bisa lihat kan biasa kalau konotasi minum kopi adalah kopi hitam pahit dan asam gitu ya. Tapi kalau kopi susu kan sebetulnya dengan ada susu, dengan ada creamer kan jadi lebih manis dan lebih gampang dicerna gitu. Jadi orang yang tadinya awalnya takut minum kopi karena konotasinya aduh pahit dan asam, sekarang mereka coba kopi susu. Wah, tahu-tahu kopi itu begini loh. Setelah mereka udah ngerti kopi itu begini, nanti kedepannya pasti mereka akan naik lagi. Jadi Kopi Kenangan juga mampu mengubah persepsi orang-orang bahwa kopi itu enak loh, kopi itu tidak selamanya pahit. Oke, ya tentunya masih banyak lagi cerita dari James Prananto terkait dengan Kopi Kenangan ini. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali selesai jeda pariwara berikut ini. Pak, sambil diminum kopinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Biztalk masih bersama COO dari Kopi Kenangan, James Prananto. Ya Pak, Kopi Kenangan ini sungguh masif ya gerakannya Pak. Sudah ada 271 gerai, betul? Secara nasional dan juga menjual 3 juta cup per bulan. Per bulan ya, baik Pak. Dan kira-kira di 2020 ini ada ekspansi lanjutannya lagi nggak Pak? Seperti pembukaan gerai misalkan? Jadi untuk tahun ini kita ingin mengakhiri tahun 2020 dengan 700 gerai seluruh Indonesia. 700 gerai. 700 gerai dan kita mudah-mudahan di akhir tahun ini kita juga bisa masuk ke luar negeri, ke salah satu negara di Asia Tenggara. Oh, ekspansinya ke luar negeri Pak. Boleh diberitahu Pak? Belum bisa didiskos sekarang, tapi yang kita bisa bilang adalah di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Kenapa marketnya justru pilih Asia Pak? Karena kita melihat dari segi rasanya kopi susu gula aren ini untuk Asia Tenggara tuh masih ada mirip-mirip dari karakteristik orang-orang ini.
Oh baik, dan sebenarnya Pak kalau misalkan kita berbicara tentang target penjualan, kira-kira setiap tahunnya tuh ada nggak sih Pak kayak target nih setahun ini harus jual berapa juta cup atau memang it just happens? Untuk berapa juta cups kita belum ada ya, it just happens. Kita sih lebih ada targetnya untuk jumlah outlet yang kita mau buka. Oh baik Pak, dan yang pastinya perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya itu pasti kan butuh yang namanya investor ya. Dan investor itu cocok banget nih, pasti investor itu pilih perusahaan yang memang cash flow-nya itu tinggi seperti Kopi Kenangan ya Pak. Kira-kira waktu awal-awal nih Pak, investornya siapa sih Pak? Jadi untuk setahun pertama kita kan bootstrap, jadi dari kita founders-foundersnya yang mendanai gerai tersebut, dan untuk setahun pertama kita bootstrap, dan akhirnya di 2018 akhir, di Oktober 2018 kita dapat pendanaan seed kita dari Alpha JWC. Oh, berapa tuh Pak pendanaannya? Untuk pendanaan awal itu kita dapat $8 juta. 8 juta dolar. Nah, bagaimana Bapak convincing satu investor ini, dan 8 juta dolar itu merupakan angka yang besar ya Pak ya. Itu bagaimana cara convincingnya Pak? Mengingat bahwa Kopi Kenangan waktu itu masih cenderung immature ya. Sebetulnya salah satu kekuatan utama dari Kopi Kenangan adalah good unit of economics. Artinya apa? Artinya dengan penjualan kita yang banyak, dengan pertumbuhan kita yang cepat, tapi kita tuh masih profitable. Jadi bisa dibilang dari hari pertama sampai hari ini Kopi Kenangan tuh profitable. Luar biasa. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat bisa dibilang Kopi Kenangan ini kan startup. Startup biasa adalah konotasi adalah burn money, loss making kan. Jadi apa yang kita berhasil lakukan adalah kita profitable, dan karena itu yang membuat investor kita juga happy ya, investor kita, karena mereka lihat kita unit of economics-nya bagus, profitability-nya itu ada, tapi dengan growth rate kita seperti startup lain. Oh baik Pak, jadi banyak sekali isu di luar sana bahwa Kopi Kenangan itu burn money, ternyata enggak Pak, karena memang profitable dari hari day one sampai sekarang. Baik Pak, dan juga Pak kalau misalkan kita bilang investor, siapa investor terbesar Pak Kopi Kenangan untuk sampai saat ini? Jadi setelah Alpha itu kan seed round ya, di pertengahan tahun lalu di 2019 kita berhasil dapat investor dari Sequoia Capital India sebesar $20 juta. 20 juta dolar di tahun berapa itu Pak? Itu di 2019 Kalau pertengahan. Alpha? Di akhir 2018. Akhir 2018. Dan mungkin itu sebuah achievement buat kita, karena kalau misalnya kita tahu Sequoia India ini dia investornya Gojek, Tokopedia, bahkan kalau di luaran dia itu investor WhatsApp dan Google dan Apple. Iya. Dan juga banyak banget Pak investor lainnya yang menurut kami sebagai orang awam gitu ya Pak, banyak sekali yang kagum karena Kopi Kenangan berhasil grabbing attention dari seorang rapper terkenal yaitu Jay-Z dan juga petenis terkenal yaitu Serena Williams. Bisa diceritakan nggak Pak awalnya itu bagaimana? Jadi Jay-Z dan Serena Williams ini kan mereka juga punya fund sendiri, tapi fund mereka kan operasinya di Amerika. Dan tapi mereka melihat Southeast Asia ini sebagai potential market yang bagus sekali untuk mereka untuk invest. Jadi ini balik lagi powernya Sequoia Capital India. Karena kan Sequoia Capital India ini bisa dibilang mungkin top 3, top 5 venture capital di dunia. Jadi mereka melihat Sequoia India ini memberikan kepercayaan kepada kita, dan akhirnya karena mereka melihat Sequoia India memberikan kepercayaan kepada kita, akhirnya mereka pun juga ingin ikut juga akhirnya. Oh baik. Dan Pak, kalau misalkan kita lihat dari data ya Pak, Asosiasi Pengusaha Indonesia masih bilang bahwa tren minum kopi di Indonesia itu masih akan terus berkembang, apalagi di tahun 2020. Bapak sendiri untuk melihat proyeksi ke depannya tren minum kopi di Indonesia itu bagaimana Pak? Tentunya sih kita melihat masih berkembang ya, karena kita melakukan komparasi bukan cuma di Indonesia, kita lihat negara-negara yang lebih maju dibanding Indonesia dan bagaimana maturity coffee industry di negara mereka. Dan kalau kita compare ke Indonesia, itu Indonesia masih jauh di bawah sekali. Jadi contohnya seperti tadi saya bilang, sasetan itu masih 87% di Indonesia. Kalau untuk di luar negeri mungkin sasetan itu udah tinggal 10%, kalau di negara yang udah maju sekali. Jadi untuk Indonesia itu untuk minum kopi, apalagi yang untuk fresh food itu tuh masih marketnya sangat besar. Kalau Kopi Kenangan sendiri ada campaign nggak sih Pak untuk meningkatkan awareness orang-orang untuk mengonsumsi kopi?
Campaign-nya sih kita untuk lebih buka gerai lebih banyak sih ya. Oh, oke. Kita buka gerai lebih banyak supaya orang di daerah terpencil pun juga dia bisa tahu, oh kopi Fresh Ibu tuh rasanya kayak gimana. Oh iya. Daerah terpencil yang seperti apa Pak contohnya? Kita sekarang udah mulai masuk ke kota-kota tier 3. Jadi Oke. mungkin seperti Gresik, iya. kayak kota-kota Sidoarjo itu kita udah mulai masuk juga. Oh, baik. Tentunya dengan ekspansi yang banyak pasti butuh a lot of money of funds juga ya Pak ya. Ada rencana untuk IPO nggak Pak? Eh, udah ada itu udah under discussion. Oke. Kalau misalnya kita ngelakuin mungkin di 2022 yang paling early. 2020. 22 yang paling cepat. Tapi baik lagi, it's not set in stone. Kita masih belum tahu ya, kita harus lihat nanti aja. James, terima kasih atas sharingnya. Semoga cerita dari kesuksesan Kopi Kenangan dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah, terutama anak muda ya Pak ya, yang ingin membuka usaha dari startup yang khususnya di food and beverages sector. Terima kasih Pak atas Terima kasih, waktunya. Ade. Ya Pak, sukses terus. Ditunggu ekspansinya Kopi Kenangan di 2020. Baik Pak. Ya baik pemirsa, sekian pembicaraan kami dengan COO dari Kopi Kenangan, James Prananto. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Saya Clara Antawijaya. Sampai jumpa.